Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andrian Saputra. Di sini saya berkuliah di Seti Alfurqon Prabu Muli. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu perekonomian Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan dan upaya yang sedang dilakukan untuk memperkuatnya. Baik, kita langsung mulai ke slide pertama. Baik, di sini ada gambaran umum perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia digerakkan oleh berbagai sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan jasa keuangan. Produk domestik bruto atau PDB terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sempat tertekan oleh pandemi COVID-19, stabilitas perekonomian Indonesia ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang mengutamakan kehati-hatian serta upaya pemerintah dalam menarik investasi asing. Kalau kita lihat di slide ini, ekonomi Indonesia itu sebenarnya besar dan kompleks. Ada banyak sektor yang jalan berbarengan, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, perbankan, dan lain-lain. Yang menarik adalah, walaupun sempat dihantam pandemi COVID-19, ekonomi kita bisa bangkit lagi. PDB-nya kembali naik, bahkan lebih stabil dibanding berbagai negara lain. Kalau menurut saya pribadi, ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu kuat mental, tapi tetap kekuatan ini tidak cukup kalau tidak dibarengi pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat. Karena dunia makin cepat berubah dan kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, nikel, emas, serta hasil perkebunan yang menjadi sumber ekspor utama. Di sini negara kita itu kaya, itu fakta. Minyak ada, gas ada, batu bara ada, nikel ada, emas ada, sampai perkebunan pun melimpah. Tetapi menurut saya, tantangan kita itu bukan masalah kekayaan, melainkan bagaimana mengelolanya. Selama kita hanya ekspor bahan mentah, kita tidak akan dapat nilai tambah yang maksimal. Yang kedua yaitu faktor demografi. Bonus demografi dengan mayoritas penduduk usia produktif menjadi modal pembangunan. Artinya, tenaga kerja kita banyak. Tapi kalau kualitas tidak ditingkatkan, bonus ini bisa berubah menjadi bumerang. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Perkembangan infrastruktur mendorong konektivitas dan efisiensi ekonomi. Ini sangat menentukan seberapa cepat ekonomi kita bisa bergerak. Menurut saya, semakin cepat konektivitas diperluas, semakin besar potensi pertumbuhan di luar Jawa dan daerah-daerah lain. Baik, kita ke faktor yang selanjutnya, yaitu faktor keempat, kebijakan pemerintah. Reformasi struktural, insentif, investasi, dan kebijakan fiskal mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, ini faktor yang sangat menentukan. Menurut saya, bukan hanya pentingnya kebijakan, tapi konsisten juga. Kalau aturan sering berubah, investor jadi mikir 2 kali untuk masuk. Yang kelima yaitu kondisi global, harga komoditas dunia, geopolitik, dan hubungan dagang internasional berdampak pada stabilitas ekonomi. Ini faktor yang tidak bisa kita kontrol, tapi sangat kita rasakan. Misalnya harga komoditas naik turun, isu geopolitik, perang dagang, dan sebagainya. Karena kita masih banyak bergantung pada komoditas, ekonomi kita ikut naik turun, mengikuti dunia. Makanya penting untuk kita memperkuat industri dalam negeri. Baik, kita ke slide yang selanjutnya, slide ketiga yaitu tantangan perekonomian Indonesia. Jujur saja ya teman-teman, masih banyak tantangan perekonomian di Indonesia. Salah satunya itu yaitu kesenjangan ekonomi, di mana kesenjangan ekonomi distribusi pendapatan yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota dan desa beda jauh, wilayah Jawa dan luar Jawa juga belum seimbang. Ini perlu pemerataan pembangunan. Siapa yang akan memperhatikan pembangunan? Tentunya peran pemerintah, teman-teman. Yang kedua yaitu ketergantungan impor, terutama pada sektor energi dan bahan baku industri. Nah, teman-teman, di sini kita masih tergantung pada bahan baku impor. Jadi kita kalau ada masalah dalam impor, tentu produksi kita akan bisa berhenti. Yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan negara maju. Di sini teman-teman, bahwa tenaga kerja kita itu masih di bawah negara maju.
Menurut saya, ini bukan salah tenaga kerjanya, tapi perlu fasilitas pelatihan, masih perlu diperkuat. Yang keempat, birokrasi dan iklim investasi. Regulasi yang tidak konsisten menjadi tantangan bagi investor. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa di Indonesia ini proses izin itu sering ribet. Padahal investor itu suka yang cepat dan jelas. Yang kelima yaitu fluktuasi harga komoditas. Ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam membuat ekonomi rentan. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa negara kita itu masih bergantung pada komoditas mentah. Jadi, ekonomi kita gampang goyang saat harga dunia turun, teman-teman. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu slide keempat, upaya penguatan perekonomian nasional. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa upaya untuk memperkuat perekonomian nasional. Yang pertama yaitu diversifikasi ekonomi, mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Jadi teman-teman, di sini kita tidak hanya menjual bahan mentah, tapi olah di dalam negeri supaya nilainya naik. Yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, vokasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Jadi di sini teman-teman, menurut saya ini kuncinya karena negara yang hebat bukan negara yang kaya sumber daya alam, tetapi negara yang kaya manusia berkualitas. Yang ketiga yaitu percepatan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara, energi, dan digitalisasi. Internet cepat sudah bukan kebutuhan mewah teman-teman, tetapi kebutuhan dasar ekonomi modern. Yang keempat yaitu transaksi ekonomi digital, dukungan terhadap UMKM digital dan inovasi teknologi. Jadi di sini teman-teman, UMKM sudah punya produk bagus tapi belum melek digital. Ini peluang besar teman-teman. Yang kelima yaitu reformasi peraturan, penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan. Jadi di sini izin juga harus dipermudah, birokrasi dipersingkat, dan aturan harus konsisten teman-teman. Kalau ini jalan, tentunya investor akan datang dengan sendirinya teman-teman. Baik teman-teman, kesimpulan dari presentasi saya yaitu perekonomian Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan kualitas SDM, dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, meskipun berbagai tantangan masih dihadapi. Langkah-langkah strategis dalam diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta transformasi digital akan menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah tetap stay sampai akhir dan menyimak presentasi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan baru tentang perekonomian Indonesia. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya sangat terbuka. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.